Masalah ekologi, sosial, ekonomi sering terjadi di sekeliling kita dengan kompleks yang bervariasi antar tempat. Konsep lanskap multifungsi mungkin salah satu tawaran yang bisa kita berikan kepada masyarakat luas, yaitu dengan mengedepankan agroforestry sebagai penggunaan lahan masa depan. Saya Kurniatun Hairiah dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya akan berbagi pengalaman penelitian bersama-sama mitra kerja dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Ada 3 masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah biodiversity loss, land degradation, and climate change. Ketiganya ini meningkatkan kebutuhan lingkungan yang sehat untuk mengantisipasi adanya curah hujan yang tidak menentu dan tanah sehat untuk mendukung fungsi penyangga hidrologis dan ekosistem yang sehat sebagai penyangga biologis guna mengurangi serangan hama dan penyakit. Dengan demikian, ini tadi akan mempengaruhi kerentanan hidup manusia yang bervariasi antar tempat yang ada di dunia ini. Isi bahasan dari presentasi saya kali ini, saya mulai saja dengan masalah penggunaan lahan, baik lampau maupun sekarang yang sebenarnya sudah saya mulai tadi, kemudian berhubungan dengan kontribusi agroforestry, baik di tingkat lahan dan lanskap. Kali ini saya hanya berfokus pada peningkatan air tersedia di tingkat plot dan penyediaan cadangan karbon dari lahan ke tingkat landscape. Dan kira-kira penelitian apa yang dibutuhkan dan bisa kita lakukan bersama-sama. Masalah yang berkembang di dunia pertanian di lapangan telah bergeser, yang di masa lampau terfokus pada rendahnya produksi tanaman diakibatkan rendahnya kesuburan tanah dan ketersediaan air yang rendah pula. Namun sekarang telah bergeser tidak hanya pada produksi yang rendah, tapi juga ditambah dengan beberapa isu lingkungan lainnya yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, ketersediaan air, dan juga dengan emisi gas rumah kaca yang berlebihan. Ini semua jelas akan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang perlu dipersiapkan untuk memberikan intervensi dalam mengubah manajemen lahan dan lanskap. Hubungan antara struktur agroekosistem, fungsi, dan manfaatnya bagi manusia dalam kaitannya dengan tanah, perubahan iklim, dan siklus air akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian. Struktur dan fungsi dari agroforestry bermacam-macam sehingga perannya pun terhadap ketersediaan bahan organik tanah akan beragam pula. Penyediaan bahan organik di dalam tanah ini penting untuk menjaga agregat dan pori-pori makro tanah guna meningkatkan infiltrasi dan kapasitas menahan air. Hal ini penting untuk mendapatkan buffering curah hujan yang tidak menentu ini. Servis ini tadi atau manfaat ini tadi penting dan dibutuhkan oleh petani selaku pemilik lahan. Sedangkan penyediaan bahan organik tanah untuk penyediaan carbon stock dan juga untuk mempertahankan kesuburan tanah, meningkatkan biomasa tanaman, ini penting untuk mempertahankan cadangan karbon daratan. Hal ini, informasi ini sangat dibutuhkan oleh policy, terutama untuk menentukan intervensi apa yang perlu dilakukan dalam pengelolaan atau penggunaan lahan di tingkat lanskap. Sangat umum petani, baik itu daerah pegunungan maupun di daerah dataran rendah, mengatakan bahwa tanah hanya ditambah dengan mes saja, artinya dengan pupuk, tidak bisa mendukung produksi tanaman, ya dalam hal ini sayuran yang sangat diharapkan. Ya, harus dikombinasi ditambahi dengan pupuk kandang. Lihat itu kalau tidak ada pupuk kandangnya, memang tumbuh banyak tapi kobis ini tidak menghasilkan apa-apa. Jadi bagian tengahnya itu tidak muncul. Agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan yang dapat mempertahankan bahan organik tanah sehingga merupakan strategi untuk beradaptasi terhadap climate change dan sekaligus dalam memitigasi emisi gas rumah kaca. Berikut ini saya berikan salah satu contoh hasil penelitian teman-teman dari Unhas yang bekerja sama dengan tim dari Universitas Brawijaya. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei pada
agroforestry kakao di Polman, Sulawesi Tenggara. Hasilnya saya tunjukkan di sini. Penggunaan lahan agroforestry ini dapat membantu mempertahankan kandungan bahan organik tanah. Bila dibandingkan dengan karbon yang di hutan, tentu saja masih belum bisa menyamai, tetapi sudah bisa mempertahankan pada kondisi yang masih kakao yang masih muda pun telah menunjukkan level yang cukup tinggi, tetapi masih sedikit di bawah karbon yang ada di hutan. Keuntungan ganda selain untuk mempertahankan cadangan karbon ini, organik tanah ini akan mempertahankan beberapa fungsi fisik tanah, antara lain berhubungan dengan ketersediaan air tanah. Sebagai strategi mitigasi terhadap perubahan iklim, sistem agroforestry ini mampu mempertahankan sekitar 50% dari total cadangan karbonnya tersimpan di dalam tanah. Asalkan tanah ini tadi dikelola dengan bijak, maka tanah ini tadi akan tetap kaya dengan karbon yang bermanfaat tidak hanya untuk mempertahankan cadangan karbon tanah, tapi juga mempunyai jasa lingkungan yang lain, seperti dalam hal mempertahankan temperatur tanah dan ketersediaan air tanah, terutama dalam menghadapi iklim curah hujan dengan curah hujan yang tidak menentu. Sebagai hasil penelitian ini, yang pengukuran yang ada di sini bahwa total organik ini cenderung diikuti oleh peningkatan hydraulic conductivity dan kapasitas air tersedia. Jadi kuncinya mempertahankan bahan organik tanah dengan mempertahankan masukan bahan organik dari daun-daun gugur dan akar-akar yang mati dalam sistem agroforestry ini penting untuk meningkatkan daya adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim. Bapak Ibu, kalau tadi adalah berapa banyaknya karbon yang tersimpan di dalam tanah, seberapa besar sebenarnya total karbon yang tidak hanya di tanah saja tetapi di bagian atas tanaman juga. Nah, ini tadi kita butuhkan untuk mengekstrapolasi ke tingkat landscape, terutama dikaitkan dengan alih fungsi lahan hutan menjadi penggunaan lahan lainnya. Untuk mengekstrapolasi cadangan karbon yang diperoleh di tingkat plot ke tingkat landscape, kita membutuhkan dua macam data. Yang pertama adalah data tutupan lahan, mulai dari tahun 1990 hingga yang terakhir pada tahun 2017 untuk menganalisis berapa sebenarnya jumlah hutan, luasan hutan yang masih tersisa dan masih utuh dan berubah, kalaupun berubah menjadi penggunaan lahan macam apa. Kemudian dari masing-masing penggunaan lahan tadi diukur berapa rata-rata cadangan karbon stoknya dari berbagai tempat. Dan dari situ kedua data bisa diintegrasikan untuk menghitung berapa banyaknya karbon yang hilang terkait dengan alih fungsi lahan, itu dianggap sebagai emisi, dan apabila ada peningkatan karena ada peningkatan jumlah pohon yang ditanam, dinamakan peristiwa karbon sekuestrasi. Selanjutnya dilakukanlah ekstrapolasi emisi per land use system ke tingkat das mikrobangsri dengan mengintegrasikan data citra tadi, luasan lahan dan karbon, maka hasil perhitungannya dapat diperhatikan di sini. Emission factor dari CO2 yang ada meningkat kembali pada periode yang ketiga. Pada yang pertama itu sekitar 949, kemudian menurun pada tahun 2044. Tetapi pada tahun 2011 kembali terjadi peningkatan emisi. Hal ini dikarenakan adanya erupsi Gunung Semeru dan Gunung Bromo yang menyebabkan kematian beberapa pohon-pohon yang ada di dalam Taman Nasional. Dengan demikian terjadilah penurunan jumlah pohon yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, pelajaran yang telah diperoleh dari beberapa slides tadi, alih guna lahan di Das Bangsri ini dalam 2 dekade terakhir telah menurunkan karbon stok di lanskap dan peningkatan penyimpanan air permukaan serta penggunaan pipa irigasi telah memungkinkan petani untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau.
Dengan demikian, petani cenderung beralih dari budidaya kopi ke produksi sayuran atau cabai di bagian bawah tegaan seperti pinus dan mahoni. Masalah kebakaran hutan yang saya laporkan tadi yang terjadi di lereng Gunung Arjuna yang terjadi pada bulan September tahun 2019 ternyata berekor panjang. Dari kebakaran tersebut berapa jumlah pohon yang mati dan apa dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan terhadap ekosistem akhir-akhir ini. Ada upaya apa yang telah dilakukan? Nampaknya dari citra satelit yang dilaporkan oleh Bapak Sudarto dari Fakultas Pertanian UB ini bahwa ini adalah foto dari udara. Ini adalah lereng Gunung Bromo. Ini yang berwarna hitam merupakan titik-titik di mana terjadinya kebakaran. Dengan adanya kebakaran ini tadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apa kaitannya dengan banjir bandang yang terjadi barusan saja 2 minggu yang lalu di Malang, di Batu dan di Malang? Kebakaran hutan ini tadi ternyata pohon-pohon mati yang terjadi tahun 2019 tadi banyak yang mati dan terus terdorong oleh derasnya air dari aliran air dari atas meluncur ke bawah dan memblokir jalannya air. Terjadilah bendungan-bendungan alami yang terbentuk di beberapa titik. Dengan banyaknya air yang terkumpul, terjadilah banjir bandang karena itu tadi ambrol tidak bisa mengantisipasi datangnya air dari atas, dari lereng atas. Nah, mengapa akar-akar tanaman pohon ini tadi yang dikatakan akar tanaman ini bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas tebing yang bisa menjadi jangkar dan pencengkeram tanah, nyatanya setelah terbakar ini tidak bisa membendung lagi. Karena jaringan tanaman tidak hanya di bagian atas, karena bagian atas tidak bisa melakukan fotosintesis, daun-daun telah tidak ada, tidak bisa terjadi pertumbuhan lagi, maka akar-akar tanaman mulai membusuk dan akhirnya kekuatannya pun berkurang. Sehingga secara bertahap, tadi kambium yang telah mati itu tadi menyebabkan gangguan hidrolik silem. Dan akar-akar halus banyak yang mengalami kematian. Dan kekuatan dari cengkeraman akar dan jangkar itu secara bertahap akan berkurang. Dengan demikian pada saat ada hujan lebat, ada aliran mengalir, ini akan mengangkut semua biomasa yang ada di permukaan tanah ini meluncur ke aliran sungai dan menyumbat aliran sungai. Agroforestry dapat memenuhi harapan untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim. Akar-akar pohon hidup ini bisa mengurangi resiko longsor, terutama longsor-longsor dangkal, sehingga air sungai tetap jernih. Demikian juga mengurangi kehilangan tanah subur dari lahan pertanian beralih ke lain tempat. Akar-akar yang tumbuh vertikal ini berperan sebagai jangkar hidup yang dapat menopang tanah beserta tanaman yang tumbuh di atasnya, sedangkan akar-akar yang tumbuh horizontal dapat membantu mencengkeram kehilangan tanah untuk terangkut selama adanya limpasan permukaan. Hasil survei yang kami lakukan di beberapa DAS yang kita lakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan mengukur terhadap 685 pohon yang kami identifikasi, ada 55 spesies dengan diameter batang antara 4 sampai 20 cm. Hasilnya bagaimana? Mari kita lihat selanjutnya. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 658 pohon, akar pohon yang tersebar di berbagai DAS di Indonesia, diketahui bahwa pohon kopi dan Gliricidia serta Cassia merupakan 3 jenis pohon yang mempunyai ija dan ica yang tinggi. Selainnya adalah masuk kelompok medium dan rendah ija-ijanya. Karakteristik akar pohon ini berbeda-beda antar spesies dan berbeda pula antar manajemen. Akar yang dibutuhkan untuk meningkatkan stabilitas tebing adalah akar yang menyebar dalam, besar dan kuat
ini kayak lignin, berguna untuk jangkar hidup, dan pemangkasan cabang pohon meningkatkan sebaran akar lateral, dan ini akan menstimulir terbentuknya akar-akar horizontal yang bermanfaat untuk mencekeram tanah. Efek lokasi yang kuat menyiratkan bahwa pengamatan spesifik lokasi masih diperlukan untuk memilih pohon yang cocok untuk pengurangan longsor secara lokal. Selanjutnya, penelitian macam apa yang kita butuhkan pada masa yang akan datang untuk mengatasi pergeseran dari masalah kesuburan tanah menuju ke masalah lingkungan yang lebih kompleks. Tentunya penelitian yang lebih terintegrasi, multidisiplin, multi-years, dan multi-stakeholders yang kita butuhkan untuk masa yang akan datang. Pertanian di pegunungan juga telah bergeser dari yang dulunya hanya pada produksi tanaman, yaitu sayur-sayuran saja, dan masalah yang dihadapi pada umumnya dulu hanya hidrologi, tapi dengan adanya kondisi baru, dengan tidak hanya berfokus pada produksi tanaman, tapi juga ada ternak, penanganan limbah, dan juga adanya ekowisata dan wisata di daerah pegunungan. Dengan ini semua mata pencaharian dan pemahaman pengelolaan lahan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi layanan multifungsi dari lanskap ini masih dapat dipertahankan. Kebutuhan kebijakan macam apa yang diperlukan untuk mendukung berjalannya lanskap multifungsi ini. Jadi hubungannya antara masalah yang dulu hanya hidrologi, sekarang tidak hanya ke situ, tapi juga biodiversitas dan emisi gas rumah kaca. Ditambah lagi dengan ekoturism. Dari dulu petani ini biasanya kalau menanam jagung, yang diambil adalah bijinya. Ini yang disampaikan oleh petani lokal, petani dari daerah Ngantan. Dulu orang tanam jagung ya untuk panen buah atau bijinya. Kalau sekarang tidak, tanaman jagung ya untuk ternak, karena pakan ternak ini tidak bisa mencukupi jumlah ternak yang dimiliki oleh masyarakat di daerah Ngantang. Ekonomi tebon yang berasal dari jagung dan tongkol itu harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan kalau hanya menanam dan menjual jagung mudanya saja untuk jagung bakar atau untuk sayuran. Ya, ini jadi akhirnya terjadi perubahan kebutuhan dan pasarnya. Berternak sapi memang menguntungkan secara ekonomi, tetapi nampaknya ada ancaman ke depannya dalam hal pengelolaan limbahnya. Pengelolaan limbah ini tadi masih belum banyak mendapat sorotan dari pengaturan bagaimana pembuangannya. Kotoran dan urin sapi ini masuk ke perairan yang mengaliri seluruh pedesaan dan akhirnya masuk ke sungai, dan ada juga yang masuk ke danau di Silorejo. Dengan demikian kualitas air sungai ini juga sekarang menjadi pertanyaan bagaimana, apakah masih aman ataukah bagaimana? Apakah tidak ada upaya pemanfaatan dari kotoran sapi ini tidak dibuang lepas ke seluruh perairan yang melewati perumahan di pedesaan? Beberapa perubahan yang terjadi di lanskap yang tercatat di sini adalah adanya integrasi ternak dalam sistem pertanian dan meningkatnya jumlah pohon di lahan-lahan pertanian di luar kawasan hutan. Tentunya ini menuntut pendampingan dari tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan tidak hanya pertanian saja tetapi juga kehutanan. Konsekuensinya bagaimana terhadap pengelolaan air di dalam dan di luar das ini merupakan tantangan ke depannya, karena semakin berkurangnya tutupan lahan tetapi di lain sisi kebutuhan air akan meningkat. Adanya pergeseran dari fokus produksi pangan di masa lalu ke berbagai tuntutan perkotaan yang butuh keanekaragaman tanah, pergeseran iklim dan peluang yang ada di Jatim ini membutuhkan perbaikan perencanaan pembangunan. Dengan adanya rantai hubungan desa dan kota yang baru, ini mata pencaharian dan tuntutan keterampilan masyarakat merupakan tantangan tersendiri baik bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Fokus dari penelitian multidisiplin yang akan datang harus memahami tentang keputusan dari petani dalam memilih mata pencahariannya, yang biasanya hanya menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan tanpa memikirkan tentang kualitas lingkungan dan kualitas produk pertaniannya. Secara spasial, kegiatan difokuskan kepada transisi yang terjadi secara bertahap, mulai dari pedesaan ke perkotaan. Dan secara temporer, dari perubahan pola lanskap produksi ke multifungsi adalah perubahan dari gaya hidup masyarakat yang lebih luas. Misalnya, meningkatkan kebutuhan tempat rekreasi dan ekowisata di pegunungan yang mudah dijangkau dari kota besar seperti Surabaya. Sebagai penutup dari presentasi saya ini, bahwa manfaat agroforestry atau jasa lingkungannya ini adalah bisa berkiprah di tingkat lahan, bisa bermanfaat di tingkat lanskap yang berhubungan dengan kesuburan tanah, ketersediaan air bersih, penyediaan atau peningkatan cadangan karbon, menekan emisi karbon, dan agroforestry juga sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa dan merupakan jembatan untuk meng-create kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara UB dengan partner-partnernya baik dalam maupun di luar negeri. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.